Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama kita. Kita akan membahas untuk membuat resume fundamental saham dari laporan keuangan triwulan 1 2024 ya. Kali ini kita akan membahas 3 lagi ya, dengan abjad B, BNII, Bold dan Brand. BNII, Bold dan Brand ya. BNII itu Bank Maybank Indonesia, Bold itu Garuda Metalindo, dan Brand itu Barito Renewable Energy. Kali lagi ketiganya ini berbeda sektor ya. Pembahasan kita ini adalah sebagai bahan pemikiran tambahan atau sebagai bahan pertimbangan, bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual ya. Dan ini adalah sebagai bahan edukasi. Pembahasan kita berdasarkan kepada analisa fundamental, khususnya value investing ya. Pembahasan kita nanti akan secara bertahap satu demi satu ya, sampai kepada simpulan terakhir dari ketiganya ya. Baik, yang pertama kita membahas BNII dulu ya. Sebelum kita lanjut, bahwa saya sudah membuat playlist ya untuk saham-saham yang sudah saya bahas, dan linknya ada di deskripsi. Kemudian bila pembahasan kita bermanfaat, jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan share. Yang pertama ini adalah BNII atau Bank Maybank Indonesia ya. Dahulu bank ini namanya Bank Internasional Indonesia atau si kode tikernya BNII ya. Ini merupakan salah satu bank swasta di Indonesia dengan bidang usahanya bank umum ya. Segmen bisnis perseroan antaranya itu banking, retail banking, global banking, dan syariah banking ya. Tahun 2018 itu kantor cabangnya ada 417, ATM-nya dan CDM dia berkembang ya. Banyak ya. Mereka juga punya 2 anak usaha. Yang pertama yaitu WOM Finance atau kode tikernya WOMF. Jadi anak usaha dari Bank Maybank ini juga sudah melantai di bursa WOMF, dan BII Finance Center ya. Baik, kita lihat dulu dari segi laporan keuangan bahwa book value-nya ini 393. Harga sekarang 224. Berarti ada diskonnya 43%. Berarti saham ini punya diskon 42%. Ada 42% lagi area bagi harga untuk bisa naik sampai ke nilai bukunya ya. Kemudian dari segi valuasinya ya, maksimal beli ini di 120 karena EPS-nya 12. Tetapi harga sudah 224, berarti ini tidak ada diskon. Berarti di sini malah kita kalau beli saat ini rugi 87% ya. So, kita buat dulu simpulannya. Oke, salah, bukan begini. Dari segi dividen, di sini kita melihat bahwa dividennya, DPR-nya ya 4,7 ini sudah cukup besar ya. Namun dividen yield-nya dibandingkan harga ini baru 2,4%. Ada sedikit beda juga ya. DPR-nya oke, kalau di sini DPR-nya oke, tetapi dividen yield-nya hasil kita dalam setahun ini masih kecil ya. Baik, kemudian kita dari segi uang cash yang ada di tangan oleh perusahaan itu di akhir kuartal 1 minus 257 miliar, atau kalau dalam setahun setara dengan Rp3 per lembar saham ini ya. Jadi free cash flow-nya awas, ini tidak, free cash flow-nya kurang ya. Kemudian kita lanjut ke bagian
ketahanan perusahaan ya. Untuk bank ya, current ratio-nya saya tidak menghitung, tidak terlalu mempermasalahkan ya. Di sini kalau terbacanya ini awas, tapi kita tidak hitung saja ya. Yang concern kita tetap saja di DER ya, hutang berbunganya, kewajibannya ini 36% termasuk aman ya. Kemudian juga untuk hutang tak berbunganya 491 tanggungannya ya. Ini juga tanggungan benarnya ya. Ini juga masih di bawah 1000, berarti saya anggap aman saja. Jadi di sini aset lancar dan hutangnya ini termasuk aman ya. Jadi kita balik lagi, yang pertama di sini concern kita adalah valuasinya yang termasuk mahal, mungkin karena dihargai investor itu menghargai tinggi. Yang kedua, dividennya masih kecil, dan free cash flow-nya yang minus ya. Berarti ini perlu dana segar untuk melanjutkan usaha mereka ya. Baik, selanjutnya dari segi kepemilikan, ini masyarakat hanya 11%, yang non warkatnya 11% aman. Kemudian juga di sini yang sahamnya yang ada di bursa juga hanya sejumlah 20%, berarti pengendali tidak trading ya. Jadi berdasarkan ini kesimpulan saya ya, kalau menurut saya ya, hemat saya, bahwa di sini pertama concern yang paling utama itu kita harus free cash flow-nya harus diperbaiki dulu. Kemudian bila free cash flow-nya membaik, kemudian dividennya, bila semua itu membaik, biasanya valuasinya juga ikut membaik ya. Jadi 3 hal ini yang concern kita ya. Untuk berinvestasi di sini kita harus menunggu dulu 3 hal ini menjadi membaik ya. Baik, itu pembahasan kita yang pertama ya. Kemudian pembahasan kita yang kedua ini adalah tadi Bolt atau Garuda Metalindo Tbk ya. Garuda Metalindo Tbk ya. Oke, kali lagi, jika dirasa pembahasan kita ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan share. Dan saya juga sudah membuat playlist tentang saham-saham yang sudah saya bahas di triwulan 1 2024. Linknya sudah ada di deskripsi, bisa dicek di situ ya. Baik, yang kedua ini Bolt Garuda Metalindo ya. Awalnya ini merupakan industri rumah tangga yang memproduksi suku cadang becak ya, asalnya. Bolt ini membuat suku cadang becak. Kemudian perusahaan ini pada 1982 resmi membuat namanya Garuda Metalindo ya, sebagai produsen fastener atau pengencang. Kalau bahasa kita ini mur, baut, dan skrup ya. Jadi bidang usaha mereka ini mur, baut, dan skrup untuk industri umum ya. Kemudian berikutnya mereka juga membuat mur dan baut untuk sepeda motor pada tahun 99 ya. Dan pada 92 untuk mobil. Jadi sekarang ini mur, baut, dan skrupnya ini sudah ke berbagai bidang ya, sudah hampir semua ini. Kemudian mereka juga mengekspor ya ke Asia, Eropa, dan Amerika. Baik, sekarang kita bahas laporan keuangan triwulan 1-nya ya. Perusahaan ini nilai perusahaannya itu 352, sedangkan investor itu sudah menghargainya di 910. Berarti ini bukan diskon lagi ya, tapi sudah harga sekarang ini sudah jauh di atas nilai perusahaannya ya. Berarti ini perusahaan yang harus meningkat mengejar
harga yang sudah dibuat atau dicapai oleh investor ya. Jadi ini kerja berat perusahaan ya. Sehingga kita menyimpulkan di sini seperti ini ya. Perusahaannya bertumbuh lamban ya. Karena sudah dihargai tinggi ya. Berikutnya dari segi valuasi ini juga tidak ada diskon ya. Harganya sudah 168% di atas nilai, di atas dari maksimal beli ya, di atas harga wajarnya sudah 168%. Sehingga kita kategorikan menjadi mahal ya. Jadi valuasi perusahaan ini valuasinya mahal ya. Berarti ya kalau seperti ini ya, maka hipotesa kita atau simpulan kita bahwa perusahaan ini sudah dihargai tinggi oleh investor. Karena kita cek dari segi dividennya, ternyata perusahaan juga menghargai investornya dengan membagikan dividen payout ratio-nya yang 74,4%, ini hampir 75% ya. Ini berarti DPR-nya bagus, perusahaannya peduli. Namun sebesar-besarnya tadi karena harganya sudah dihargai tinggi tadi, dengan dividen yield yang besar tetapi harganya sudah dihargai tinggi, maka yang terjadi adalah dividen yield-nya kecil ya, hanya 2,78%. Valuasinya mahal, kemudian dividennya kecil ya. Sekarang kita mencek lagi dari segi keuangan perusahaan. Ini untuk triwulan 1 mereka punya kelebihan 64 miliar. Untuk setahun itu setara dengan Rp69 per lembar saham, artinya free cash flow-nya ada 19%. Ini free cash flow-nya termasuk besar ya. Jadi perusahaan tidak perlu mencari hutangan ya, karena cash flow-nya cukup besar. Kemudian dari segi ketahanan perusahaan ya, hutang berbunganya ini sudah 56%, lebih dari separuh ya. 32% masih di bawah separuh, dan hutang berbunganya lebih dari separuh, masih dalam kategori aman, tidak apa-apa. Kemudian cashnya 188 juga aman ya. Baik, dari data-data ini kita dapatkan bahwa valuasinya mungkin saat ini mahal, dividennya masih kecil, perusahaannya, ketahanan perusahaannya oke ya. Tinggal dari segi kepemilikan, ini retail hanya non warkat hanya berapa? 10%, dan saham yang diperjualbelikan di bursa pun hanya 25%, 75-nya dipegang oleh pemilik, berarti ini aman ya. Oke, kita sampai pada kesimpulan kalau menurut saya perusahaan ini ya ada 2 concern saja ya di sini. Yang pertama, kita menunggu dividen dan valuasinya membaik. 2 hal ya. 2 hal ini harus kita perhatikan karena sebagai investor tentu saja kita menghendaki ya membeli di dividen yang tinggi ya, dan valuasi yang murah ya. Sekali lagi ini bukan ajakan, dan sekali lagi saya menyampaikan bahwa yang saya sampaikan ini adalah opini, pendapat menurut pemikiran saya ya. Bisa saja tiap orang itu berbeda pemikiran, jadi ini hanya sebagai bahan pertimbangan. Baik, yang terakhir kita akan membahas saham yang ketiga, yaitu brand Barito Renewable Energy ya. Yang ketiga adalah brand Barito Renewable Energy. Baik, untuk brand ini ya, tunggu bentar. Barito Renewable Energy ini ya adalah perusahaan holding, berarti ini induk usaha ya, yang berbasis di Indonesia
dan merupakan bagian dari grup Barito Pacific miliknya Pak Prayogo Pangestu. Barito Renewable Energy ini ya berfokus pada strategi jangka panjang untuk menyediakan energi yang lebih bersih dan emisi yang lebih rendah dan mendukung target Indonesia untuk transisi menuju net zero emission. Brand ini ya beroperasional melalui salah satu entitas anaknya. Jadi entitas anaknya ini namanya Star Energy Geothermal Group ya. Produsen listrik tenaga panas bumi ya. Ini adanya di Jawa Barat ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan sahamnya. Yang pertama ini adalah ini adalah data di triwulan 1 2024 ya. Sebelum kita membahas berita terbaru tentang perusahaan ini yang lagi heboh, kita membahas dari segi valuasinya dulu ya, dari segi fundamental perusahaannya dulu ya. Yang pertama, harga sekarang ini 6.700 ya. 5 hari yang lalu harganya sekitar 11.200 ya. 5 hari yang lalu, sekarang hari ini 6.700. Nanti kita kaitkan. Yang pertama, bahwa perusahaan ini sekarang ya, itu nilai buku perusahaannya itu sebenarnya nilai perusahaannya itu ya per lembar sahamnya hanya Rp56. Hanya Rp56 per lembar sahamnya. Tetapi saat ini dihargai 6.700 atau 5 hari yang lalu 11.200 ya. Sehingga untuk saat ini data yang kita dapatkan bahwa perusahaan ini 118,64 kali lebih mahal daripada harga perusahaannya ya. Ini kita hitungan bertumbuh lamban ya. 160 kali lebih mahal ya. Ini berarti sangat mahal ya. Kemudian yang kedua, keuntungan perusahaan ini ya hanya 12%, Rp12 atau maksimal beli kita hanya di 120. Sementara sekarang ini sudah di 6.700. Artinya harga sekarang ini 54 kali lebih mahal ya. Berarti dari segi valuasi ya perusahaan ini sangat dihargai mahal ya, sudah dihargai sangat tinggi oleh investor ya. Para pemegang sahamnya ini sudah menghargai sangat tinggi sekali ya. Di awal-awal penjualan sampai sekarang sudah sangat tinggi. Yang kedua, kita mau mengkonfirmasi dengan perusahaannya. Ternyata perusahaan ini kalau kita perhatikan ya, mereka itu mempunyai dividend payout ratio yang tinggi ya, 49%, hampir 50 ya, kita katakan saja 50% DPR-nya. Berarti perusahaan ini sebenarnya peduli dengan investor dengan membagikan dividen yang besar. Tetapi dengan sebesar itu pun mereka hanya karena harganya tadi sudah tinggi ya, investor tadi sudah menghargai sangat tinggi, otomatis dividen yield-nya hanya 0,09%, sehingga jadinya sangat kecil ya, sangat kecil. Oke, kita lanjut. Kemudian perusahaan ini juga ya, ini saya tidak sempat mengecek free cash flow-nya ya. Dari segi hutang ya, dari segi ketahanan perusahaan dulu ya. Ini free cash flow-nya saya tidak sempat mengecek. Dari segi dana ya, dari segi aset lancarnya ini 297. Ini aman saja ya, 293% ini aman. Tetapi hutangnya ini sudah hutang berbunga ya, itu sudah 4 kali lipat daripada modalnya. Dan hutang tak berbunganya ini malah 6 kali lipat. Berarti perusahaan ini ya, istilah kata itu mereka berusahanya menggunakan leverage, berusaha menggunakan pengungkit ya. Kenapa?
karena mereka modalnya 1 ya, tetapi hutangnya 3 ya. Hutangnya 3, modalnya 1, hutangnya 3, berarti 1/4-nya saja modal pribadi, sisanya menggunakan dana orang. Ini namanya leverage ya, pakai daya pengungkit ya. Ini termasuk berisiko. Iya, sangat berisiko karena menggunakan dana lain ya. Baik, selanjutnya dari segi kepemilikan, bahwa perusahaan ini yang non warkat atau masyarakat di bawah 5%-nya hanya 12%, ini kategorinya aman, dan yang ditradingkan di bursa efek pun hanya 35%. Pak Proyogonya atau pengendalinya ini ya tidak mentradingkan saham ini ya. Saham ini dikuasai oleh pemilik perusahaan ya. Kemudian yang terakhir tadi ada berita terbaru bahwa perusahaan ini ya dalam status pemantauan khusus oleh bursa efek, sudah 2 kali kena unusual market activity, dan yang ketiga mereka masuk ke dalam FCA, Fall Call Auction ya. Sehingga yang terjadi dalam Fall Call Auction tadi 5 hari berturut-turut ini kalau tidak salah itu terjadi ARB terus ya, auto reject bawah terus ya, 10%. Dan ini sudah turun sekitar 50% ya jadinya. Dari 11.200 ya kalau tidak salah ya, sekarang sudah jadi 6.700-an, sekitar hampir separuh ya. Hampir 50% sudah turun ya. Sehingga ini sangat besar. Tapi kita simpulkan dulu sebelum kita membahas tadi, bahwa untuk perusahaan ini kita harus melihat bahwa yang pertama ini ketahanannya ya. Untuk ketahanannya ini mesti concern bahwa kita harus melihat bahwa nanti kalau bisa hutangnya ini tidak ada ya. Kemudian dari segi dividennya ya, niat perusahaan sudah bagus, cuma jumlahnya yang kecil ya. Dan yang terakhir valuasi. Ini sebenarnya yang seperti ini ya, perusahaan seperti ini kalau diperbaiki semua maka mereka saling menutupi nanti ya, saling hutang buruk ya. Mereka akan saling menutupi saja nanti ya. Misal dividennya ini Bolt ya, bukan brand, sorry. Nah, di sini ya, misalnya hutang berbunganya misalnya begini, perusahaannya misalnya membaik ya, mereka punya hasil yang lebih baik, maka otomatis nanti hutangnya akan berkurang ya, valuasinya akan membaik, dan pada suatu titik nanti dividennya bisa makin membesar ya. Jadi pada muaranya adalah di sini perusahaan meningkatkan kinerja ya, kinerja mereka sehingga mampu mengakselerasi dan mampu menjadi lebih baik. Ini apalagi misal kalau harganya turun-turun, kemudian kinerja perusahaannya membaik, ini akan terjadi equilibrium lah di tempat yang sesuai ya. Kalau tidak, mesti harganya mungkin lebih turun lagi ya, sampai menuju titik equilibriumnya. Baik, simpulannya adalah bahwa 3 perusahaan yang kita bahas ini ya, semuanya masih memerlukan waktu untuk memperbaiki kinerja perusahaan mereka untuk bisa kita investasi ya. Kenapa? Sebagai investor kita tentu mencari perusahaan yang bisa walaupun tidak pasti menjamin, tapi setidaknya memberikan ketenangan kepada kita ya, bahwa berinvestasi itu
Yang utama adalah kita supaya bisa, kalau bisa kita tahan sampai selamanya, meskipun kita tetap menunggu, memperhatikan juga tiap kuartal. Kalau bisa kita pegang selamanya ya. Itu yang kita kehendaki ya. Jadi oleh karena itu kenapa kita harus mencari perusahaan yang betul-betul kalau menurut kita berada di valuasi yang murah dan dividen yang besar ya. Tidak mesti itu adalah sebuah nama besar, perusahaan yang terkenal ya. Tidak mesti, tetapi kalau memang dia menjanjikan sebuah kenyamanan, kenapa tidak ya. Sebab kalau di perusahaan yang besar misalnya tetapi kita tidak merasa nyaman, nah itu agak susah juga ya. Nah, berita yang terakhir di perusahaan ini kan, perusahaan ini sangat melaju kencang terus dan oleh bursa ini dianggap ada sesuatu yang unusual market activity, sehingga ini perlu diadakan FCA. Nah, saya sendiri bagaimana pendapat saya tentang FCA? Kalau saya sendiri karena bursa itu sendiri mempunyai kriteria untuk melakukan itu, saya secara pribadi selama itu sesuai dengan regulasi boleh-boleh saja ya, meskipun itu termasuk perusahaan yang besar. Kalau itu sesuai regulasi tidak masalah, kecuali kalau regulasi itu disalahgunakan maka itu tidak selayaknya ya. Oke, demikian pembahasan kita, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa bahwa ini hanyalah opini, hanya sebagai bahan pembanding, bukan untuk melakukan aksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.